Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Riani, NIM saya 2531124. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Selamat datang di video saya. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi dan pembelajaran fikih di madrasah. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu ada tentang pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab kariba yakrabu kurbanan, yang berarti itu dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hukum melaksanakan kurban. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang dimana artinya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." Selanjutnya itu di dalam kurban juga ada ketentuan hewan kurban. Seperti jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternak untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis hewan kurbannya. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Bisa dijadikan pilih sebagai hewan kurban. Yang kedua itu usia hewan kurbannya. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang telah ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban, kalau unta berusia 5 tahun telah masuk ke 6 tahun. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk ke 3 tahun. Domba itu berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan. Bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk ke 2 tahun. Selanjutnya itu tidak cacat dan sehat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tidak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan. Supaya memenuhi syarat hewan kurban, jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, dan kurus, dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat. Selanjutnya itu bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai atau milik orang lain ataupun hewan warisan. Selanjutnya itu
Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rusdi dari mazhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari raya kurban setelah sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa, bukan kurban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua itu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang mana artinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syariat Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW yang pernah bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya itu ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca bismillah sebelum menyembelih. Yang ketujuh, membaca takbir. 8, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Yang kesembilan, menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit hewan kurban. Yang kesepuluh, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang ke-11 itu dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Di sini juga pembagian hewan kurban itu sepertiga bagian kurban diberikan kepada sahibul kurban beserta keluarganya, sedangkan 2/3 sisanya merupakan hak orang lain. Orang yang berkurban juga dapat membagikan sepertiga bagiannya tersebut kepada pihak-pihak lain, misalnya kepada panitia hewan kurban. Adapun hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر